Halo, selamat siang menjelang pagi. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Apakah kedengeran? Kedengaran, Bu. Oke, baik. Baik, teman-teman. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari atau yang kalian presentasikan dapat bermanfaat. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Bentar ya, teman-teman. Oke, Ibu absen terlebih dahulu sambil kalian persiapkan siapa saja yang mau presentasi hari ini. Oke, GRA 10. Mervin, apakah ada Mervin? Hadir, Bu. Tapi di sini kok tidak oh ada. Steven, Hadir, Bu. Anderson, Hadir, Bu. Alston tumben tidak. Jeremy juga tidak ada. Niki juga tidak ada. Nadia, Cherry. Oke, sebentar Ibu catat dulu. Kelas 11 tadi Alston, Jeremy, lalu Niki tidak ada ya. Sebentar ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Cherry juga tidak ada ya. Cherry. Lalu Andrew. Nah, Cherry baru masuk. Bu. Ya. Excel. Celine. Hadir. Gavin. Hadir, Bu. Richard. Halo. Oke, Pancang. Alston, Jeremy, Niki, itu kemana? Ada kabar dari mereka? Tidak ada? Oke, Nadia tolong difoto dulu. Teman-teman, kameranya tolong dibuka semua. Full sama Niki belum. Kenapa? Niki mau buka kamera nggak? Oke, 1, 2. Oke. Terima kasih. Udah. Yuk, silakan yang mau presentasi. Kemarin janjinya hari ini. Silakan, teman-teman. Silakan. Ayo. Masa Ibu harus pilih? Harus tunjuk. Oh ya, silakan ini. Ayo, yang mau ambil nilai silakan. Yang sudah siap silakan. Aku boleh non-fiksi dulu belum? Bukan, aku boleh non-fiksi dulu nggak? Oh, kamu mau non-fiksi dulu? Fiksinya belum selesai Ini ya? kan ini, aku cuma ngeliat non-fiksinya doang, jadi aku baru kepikiran non-fiksi dulu. Oke, boleh silakan. Halo? Iya, boleh silakan. Tapi berarti nanti kamu minggu depan masih
kurang setengah ya, satu lagi ya. Fiksinya minggu depan. Iya. Oke, boleh silakan. Oke. Habis ini Richard ya, Richard janji sama Ibu Rika hari ini ya. Bu, aku langsung ngomong boleh nggak? Aku ini pakainya tablet. Foto aja, kasih lihat. Lo nggak bisa. Oh, send WhatsApp. Boleh boleh send ke Ibu, nanti Ibu iniin. Nanti Ibu share screen, kamu tinggal presentasi aja ya. Kasih nama ya. Soalnya banyak sekali SMS Ibu sampai lupa kasih ininya. Selamat siang semuanya. Hari ini aku mau membahas buku non-fiksi, bagian-bagian pentingnya ya, buku pengayaan. Non-fiksi itu buku pengayaan. Jadi ada beberapa nomor satu ada bagian-bagian penting suatu buku non-fiksi. Nah, non-fiksi itu yaitu biasanya pokok permasalahannya yang dibahas atau diuraikan dalam tulisan. Nah, buku non-fiksi itu biasanya yaitu lebih ke wawasan ilmu pengetahuan ya, seperti tentang kesehatan, teknologi, pertanian, perkebunan, komputer, ekonomi, gitu-gituan lah. Kayak buku pelajaran kita juga yang sekarang kita pakai juga buku non-fiksi. Beda ya sama buku fiksi itu lebih ke cerita, lebih ke storytelling gitu. Nah, ini berbeda. Dan biasanya buku non-fiksi itu bahasanya lebih ringan dan lebih komunikatif sehingga isinya mudah dipahami oleh pembaca. Nah, ini ringkasan isi dari bagian-bagian penting buku pengayaan. Nah, jadi ada beberapa langkah-langkah ya membuat laporan. Biasanya kita kalau nge-review kita buat laporan juga ya. Nah, pertama kita bisa mencatat bagian-bagian pokok teks yang telah ditemukan. Kita juga bisa mengurutkan bagian-bagian pokok agar padu. Kita juga bisa menulis bagian-bagian pokok menjadi kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Dan kita juga bisa menyatukan kalimat-kalimat agar menjadi utuh. Nah, biasanya hasil ringkasan ini kita kembangkan menjadi semacam teks kayak teks ceramah. Nah, yang terakhir penyusunan bagian-bagian penting dalam suatu buku pengayaan. Oke, biasanya habis ini kita mengembangkannya menjadi suatu teks ceramah supaya yang lain bisa lebih paham ya, lebih gampang untuk memahami isi bukunya apa. Jadi ya, itulah struktur-struktur teks ceramah. Dan biasanya pada bagian pembukaan kita mengetahui sasaran ceramah yang tepat agar isi ceramah dapat tersampaikan dengan baik. Misalnya ini buku ekonomi, ya kita pembukaannya ya sesuatu tentang ekonomi lah, jangan kemana-mana. Oke, itulah penjelasan tentang non-fiksi. Oke, kamu berarti buku non-fiksinya bahasa Indonesia ya, buku bahasa Indonesia ya? Ya. Oke. Baik, buku bahasa Indonesia. Kalau bisa yang lainnya jangan buku bahasa Indonesia lagi ya, karena sudah Nadia. Oke, baik. Berarti kamu baru satu ya, Nadia ya. Sebentar, Ibu tulis dulu di sini pasnya. Ya. Bentar ya, Bu. Aku lagi berak. Ih, jorok. Yuk, silakan Anderson mungkin siap. Oke, bentar, Bu. Fiksinya tapi fiksinya yang udah kamu yang sudah baca ya, jangan baru dibaca ya. Takutnya nanti nggak keburu 1 minggu ya, Nak ya. Oke.
Ini kamu buku apa? Oke, buku fiksi. Oke, baik. Jadi buku fiksi ya. Mm-mm. Buat buku fiksi saya pilihnya yang Cerita Rakyat Nusantara. Oke, betul. Jadi judulnya ini ya Cerita Rakyat Nusantara, penulisnya Tim Erlangga, penerbitnya juga Erlangga. Tahun diterbitnya itu 2016 dan ada 67 halaman. Jadi ya Cerita Rakyat Nusantara cuma menceritakan cerita rakyat doang. Ya, gitu doang. Terus ini bukunya. Terus yang non fiksi itu Tips dan Trik Jago Main Rubik. Penulis bukunya ini Wicaksono Hadi, penerbitnya Megama, dan ada 184 halaman. Ini summary-nya, jadi ya nggak usah dibaca juga. Ya, itu saya, Bu. Udah gitu. Gitu saja. Oke, kenapa kamu pilih dua buku itu? Karena waktu kecil ya juga sering baca yang cerita-cerita rakyat kan. Terus Oke. ya, iya. Berarti itu buku koleksi pribadi atau buku pinjem di sekolah atau bagaimana? Waktu itu pernah pinjam sekolah. Oh gitu. Baca. Baru Iya. kamu suka baca ya. Oke. Iya. Di cerita rakyat itu kamu tidak tulisin ya kesimpulannya ya. Iya. Kamu cerita mana yang paling berkesan buat kamu di cerita rakyat itu? Namanya itu benar, Bu, saya pikir. Di antara itu kan banyak ya cerita rakyatnya ya. Yang Malin Kundang, Bu. Oh, Malin Kundang. Kenapa kamu Iya. berkesan dengan Malin Kundang? Karena ibu saya bilang saya durhaka terus, Bu. Enggak lah, kamu jangan terlalu sensitif lah. Oke, baik. Amanat dari Malin Kundang itu apa sih sebenarnya? Ya kan harus berterima kasih sama ortu ya. Terus jangan durhaka ya, gitu aja, Bu. Oh, oke, harus hormat sama orang tua, jangan durhaka. Oke, baik. Terima kasih, Anderson. Ya, kalau orang tua sedang emosi, nggak usah diambil hati ya. Oke, yuk kita berikan aplaus. Luar biasa, seperti itu ya. Tapi kamu identitas bukunya sudah benar, hanya tidak disebutkan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya ya dalam cerita itu. Tapi oke, nggak apa-apa. Sudah intrinsiknya sih sudah ada ya, biodata dari buku itu. Tapi kesimpulannya ya itu belum ada ya. Oke, pesan moral toh ya, dan mana di antara, karena itu satu buku itu cerita rakyat ya, ada dari Nusantara ya. Jadi banyak sekali, minimal kamu ambil salah satu dari cerita itu. Ya kayak Malin Kundang itu pesannya apa dan lainnya. Tapi nggak apa-apa, sudah bagus kok. Ya, terima kasih Anderson. Ya, kita berikan aplaus. Bagaimana yang lainnya? Marvin, ayo janji hari ini nih. Kutunggu janjimu. Yeah. Stephen. Andrew, ayo. Silakan. Bu, kalau nggak pakai PPT gimana, Bu? Saya pakai Word. Gak apa-apa, boleh. Jadi share screen nggak? Atau langsung baca aja? Share screen aja dulu, biar Ibu bisa lihat. Tapi kalau PPT, bentar ya, Bu. Gak apa-apa, yang penting ada bukunya nggak? Bukunya kasih lihat ya, biar Ibu Rika tahu. Kalau Anderson bukunya memang ada koleksi perpustakaan, karena itu Ibu Rika yang beli. Ya. Mungkin apa? Saya sekarang di luar kota, bukunya di Jakarta, Bu. Oh, kamu nggak di foto ya? Enggak. Oh, ya udah nggak apa-apa, presentasi aja dulu ya. Nanti besok Bentar, Bu, kalau sudah ada di rumah buat tinggal share screen. Ya.
Oke, jadi ini pertama adalah buku non-fiksi dan judulnya adalah Ngenes Ngetawain Hidup ala Ernest. Oh, Dan buku ini ditulis oleh Ernest. Ernest Prakasa dan penerbitnya adalah Prabuku. Tebal halaman buku ini adalah 170 halaman dan tahun terbitnya adalah Januari 2013. Dan latarnya adalah pada buku Ngenes yang pertama ini, latar atau setting cerita terdapat pada banyak tempat. Dikarenakan buku karya Ernest ini adalah buku yang berbagai macam cerita pendek dengan latar atau setting yang berbeda-beda. Tokohnya ada Ernest, Patrick, dan Meira. Dan alur dari cerita ini adalah alur cerita yang ada pada buku Ngenes yang pertama ini adalah alur campuran, walaupun kebanyakan adalah alur mundur atau kisah yang telah terjadi. Dan sudut pandang pada buku ini adalah sudut orang pertama. Temanya adalah Ngenes menceritakan tentang Ernest Prakasa, seorang pria keturunan Cina yang merasakan beratnya terlahir sebagai minoritas yang selalu dibully oleh teman-teman sekolahnya sejak dia masih SD. Menjadi korban bully membuatnya bertekad bahwa keturunannya kelak tidak boleh mengalami nasib yang sama. Untuk itu, ia berikrar untuk menikahi perempuan pribumi dengan harapan agar anaknya kelak tidak mengalami kemalangan yang ia alami. Dan menurut saya, kelebihan dari buku ini adalah buku ciptaan Ernest Prakasa ini adalah terdapat gambar ilustrator di setiap subbab yang ada. Dengan adanya gambar tersebut dapat menambah minat baca karena tidak menonton pada tulisan yang biasanya berkesan, membosankan, dan terlalu polos. Dan untuk kekurangannya adalah kekurangannya adalah banyaknya kesalahan penulisan pada buku. Udah Bu, ini yang non-fiksi. Non-fiksinya kamu tentang apa? Sebentar. Fiksinya kan Ngenes. Non-fiksinya? Enggak, itu ya non-fiksinya Ngenes. Fiksinya ada satu lagi, Bu. Oh, belum, yang fiksinya belum ya. Fiksinya ini, bentar, Bu. Tapi memang kenyataannya memang akhirnya si Ernest menikah dengan pribumi loh, sama kayak Ibu Rika gitu. Tapi luar biasa loh dia akhirnya sekarang menjadi penulis juga, jadi terkenal ya. Sebenarnya nggak perlu khawatir dulu. Kalau dulu Ibu, karena Ibu seorang minoritas ya, karena dulu sekolah di sekolah negeri milik pemerintah, di mana ya Ibu ya minoritas yang beragama Katolik sendirian. Jadi udah pernah ngerasain tuh ya kayak si Ernest. Oke, ini apa ini bukunya? Judulnya apa judulnya? Oh, Divergent. Ini adalah buku bagian fiksi yang judulnya adalah Divergent. Dan penulis dari buku ini adalah Veronica Roth dan penerjemah yaitu translatornya adalah Anggun Prameswari. Penerbitnya adalah Misan Fantasi dan tahun terbit dari buku ini adalah Oktober 2012 dan buku ini ada 543 halaman. Dan latar dari buku ini adalah di Chicago masa depan. Dan tokohnya ada Beatrice, Ford, Christina, Peter, Caleb, dan Eric. Dan alur dari buku ini termasuk alur maju. Sudut pandangnya termasuk sudut orang pertama. Dan temanya adalah pada Chicago di masa depan, manusia dipisahkan berdasarkan sifat yang dimilikinya ke dalam 5 faksi yang berbeda. Ada Abnegation yang menganut ketidakegoisan, erudite yang menganut pengetahuan, candor yang menganut kejujuran, empathy yang menganut kedamaian, serta doubtless yang menganut keberanian. Kelimanya hidup rukun dan masing-masing faksi memiliki peran spesifik dalam kehidupan bermasyarakat. Kisah ini dimulai ketika Beatrice Prior yang berumur 16 tahun dari faksi Abnegation harus mengikuti sebuah upacara pemilihan faksi yang wajib dilalui saat umur orang tersebut sudah mencapai 16 tahun. Dalam tes pemilihan yang dilakukan sehari sebelum upacara, hasil tes Beatrice menunjukkan bahwa ia tidak hanya memiliki satu sifat yang menonjol, namun memiliki 3,
abnegation, doubtless, dan erudite. Orang-orang yang cocok di lebih dari satu faction disebut divergent. Keberadaan seorang divergent sangat jarang dan Beatrice diperingatkan untuk tidak menceritakan hasil tesnya kepada siapapun karena menjadi seorang divergent sangatlah berbahaya. Dan menurut saya kelebihan dari buku ini adalah buku ini mempunyai cerita yang sangat tegang sehingga membuat para pembaca ingin membaca terus. Dan kekurangannya adalah pendeskripsian latar tempat dalam novel ini kurang jelas. Udah, Bu. Oke. Ini bukan sih tentang film fiksi ini, buku fiksi ini difilmkan atau tidak? Ada filmnya ini, Bu. Oh, ada filmnya. Terus ini genrenya atau jenis buku ini termasuk buku apa? Apakah misteri atau kan Ibu juga nggak lihat bukunya ya? Kalau lihat bukunya mungkin Ibu nggak tahu. Sci-fi. Apa tuh sci-fi? Itu ada genrenya sci-fi. Oh, berarti dia fiksi ini ya, fiksi apa ya? Fiksi ilmiah ya, ini masuknya ya. Iya. Oke. Kalau yang tadi Ngenes itu dia kisah tentang dirinya yang dituangkan ke dalam buku ya, bisa seperti biografi tapi dikemas dengan bahasa yang lebih ini ya, yang lebih gaul ya, bahasa zaman sekarang. Oke, mengapa kamu pilih 2 buku ini, Andrew? Karena saya sudah membaca 2 buku ini doang sih, kebetulan. Oh, ini buku pribadi kamu berarti ya, koleksi pribadi ya. Oke, terima kasih Andrew, bagus ceritanya ya, menarik. Ya, Ngenes juga itu difilmkan ya. Makanya Birka bisa tahu, dan bukunya juga ada, dan di koleksi perpustakaan kita pun juga ada. Oke, silakan teman-teman yang lainnya. Siapa lagi? Aku, Bu. Oke, Ibu share screen ya, sebentar ya. Ibu lihat dulu di WhatsApp. Tapi kok kayaknya ini dalam bahasa Mandarin semua ya? Iya, Bu. Enggak. Itu santai aja, Bu. Nah, itu apanya ya? Ibu, ini kamu yang terangin ya, jelasin ya. Oke, sebentar Ibu. Ini dulu, Ibu share screen dulu. Oke, silakan. Oke, di dompet laci pertama. Astaga, aku lagi mau ini loh. Aku lagi mau presentasi. Bentar, Bu. Ya. Oke, jadi ini buku non-fiksi aku nih, Bu. How to Live 365 Days a Year. Ini bukunya itu tentang, seingat aku apa ya? Tentang psikologi ya, atau gimana sih? Kayak orang, ini kan dokter nih yang tulis. Harusnya ya. Kayak buat apa? Biar lebih seneng lah. Kan banyak orang stres tuh. Ini self-help book dah, ya. Terus aku baca ini pas aku kelas 10, Bu. Aku baca, terus ini koleksi itu bahasa pribadi Mandarin. atau kamu pinjem di perpustakaan atau punya orang tua atau bagaimana? Aku baca lewat internet. Oh, dalam bahasa, ini berarti buku import dong ya? Iya, bahasa Inggris. Iya, berarti buku import kan. Silakan, isinya apa, tentang apa? Terus yang tadi yang tulisan Mandarin mana ya, Bu? Oke, sebentar. Ini membahasa Inggris, bukan Mandarin. Enggak, yang kanan. Ini. Nah, iya, barusan ketiga. Ini. Oke, salah. Nah, iya, jadi itu. Ini mah dalam bahasa Mandarin, bukan bahasa Indonesia. Laporannya. Ini bukan dibikinnya sih, di publish-nya itu 2003 Desember 25. Terus
Bentar Bu, astaga. Udah Bu, sorry ya Bu. Aduh. Ya, Halo. iya itu. Oke. Jadi di publishnya itu 2003 Desember 25. Terus aku baca ini tuh pas aku kelas 10 gara-gara aku disuruh ikut itu. Iya tuh ini untuk macam. Yang book report gitu, Bu. Lomba atau bagaimana? Iya. Lomba, iya lomba. Oh, tapi menang nggak? Menang lah. Juara berapa? Gimana menang ya? Dikasih grade sih, bukan menang sih, dikasih grade langsung. Tapi dalam bahasa Inggris ya? yo. Bahasa Mandarin ya? Mandarin, iya. Terus ini buku pertama aku baca sih yang beneran serius, karena aku nggak gitu suka baca buku. Ya gitu. Terus yang kedua itu yang fiksi. Ini kan yang non fiksi. Yang kedua itu Pride and Prejudice. Mana ya, Bu? Pride and Prejudice. Sebentar. Itu dulu. Ini. Ini buku apa? Fiksi atau non fiksi? Ini buku fiksi. Ini tentang itu, Bu, romance. Bentar. Dalam bahasa Inggris juga ya? Ini bahasa buku Iya. import juga ya? Jadi Pride and Prejudice ini tentang di England sih, di Inggris dulu tahun abad ke-18. Jadi 17 berapa gitu. Nah, terus ceritanya itu ada cewek, terus satu keluarga gitu, semuanya cewek. Terus kan cewek kan dulu gitu loh, Bu. Kan nggak dipandang itu, cuma buat dikawinin doang, dinikahin. Ya gitu. Terus tapi dianya nggak mau gitu loh. Terus dia ketemu ada orang sombong, namanya Charles Bingley. Terus mereka dua-duanya kan nggak suka tuh pertama kali, lama-lama jadi suka. Terus udah gitu. Jadi ini tentang romance sih, Bu. Terus amanat dari buku ini apa? Pesan dari buku amanat. ini apa? Amanatnya itu first impression tidak penting. Menurut aku ya. Artinya first apa? Impression itu enggak penting. Artinya apa? Itu kan bahasa Inggris, kita kan nggak tahu. Pandangan pertama ya. Pandangan pertama bagaimana? Pandangan pertama itu tidak penting. Sorry, Bu. Terus sama apa ya? Dia ajarin kita apa ya? Yang bisa diambil dari buku Message-nya ya. Yang bisa diambil. Dan kenapa kamu ambil buku ini, judul ini? Aku ambil buku ini alasannya juga kayak yang barusan. Ini aku kelas 11 pilihnya, Bu. Aku juga ikut lomba lagi. Aku tulis ini, terus aku dapat ya. Aku dapat Bu. Itu A. Iya, A. Ini banyak sih, ada tentang obstacle for true love, ya kayak apa? Obstacle apa ya, Bu? Obstacle itu kayak tembok yang buat angin gitu loh. Terus overcoming kan. Terus cewek punya reputasi. Terus sama social class gitu loh, kelas sosial gituan yang ada ranking ya. Ya. Kasta. Terus sama keluarga udah deh gitu doang, Bu. Nah, ini makasih. buku pribadi, koleksi pribadi atau bagaimana? Ya tadi juga, Bu, aku nggak bisa beli buku, aku nggak suka. Aku dari Google Internet. Ini online semua ya, e-book semua ya, 2 buku ini ya. Dan 2 buku ini yang kamu
ikut lombakan ya, dan dapat nilai bagus juga gitu ya. Oke, Betul. terima kasih Richard. Betul. Tapi sayang ya kurang maksimal untuk ininya ya, PPT-nya ya. Nggak apa-apa, terima kasih. Yuk kita berikan aplaus. Silakan. Halo Alston. Tumben terlambat. Padahal abis sebelum Alston itu kelas adiknya loh. Oke, siapa yang mau presentasi lagi? Satu lagi, masih ada waktu teman-teman? Bagaimana? Tidak ada lagi? Excel bagaimana, Gavin? Aku next, ini belum komplit sih itunya. Yes, PPT. saya next week aja Bu, belum komplit juga. Oh gitu, berarti yang hari ini baru Anderson, ya yang udah lengkap ya, Andrew, dan Richard yang bolong-bolong, bolong-bolong. Ibarat muka, ibarat ini bumi itu bulat tapi bolong-bolong ya, banyak. Oke, tapi berbentuk. Oke, nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Jeremy juga besok. Jeremy tidak ada ya. Mervin juga minggu depan nih ya. Mervin, Steven, Nadia separuhnya, Cherry, Axel, Gavin, Celine minggu depan ya. Oke, baik. Tidak terasa kita ada di penghujung tahun 2021. Hari ini adalah hari terakhir ya teman-teman. Jangan lupa ucapkan buat resolusi kalian di tahun baru nanti besok. Nanti hitungan jam kita sudah berganti tahun 2022. Baik teman-teman, Ibu ucapkan selamat menyambut tahun baru 2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu di tahun baru 2022 dan sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih.